Tuh, bisa lihat nak di sini. Bisa ya? Di model kita mulai nomor 1 ya. Bisa minta tolong untuk menjawabnya. Minta tolong nomor absen 1 siapa? Kan. Lensa cembung mengakibatkan sinar jajar yang melaluinya tersebar. Benar salah? Benar. Yakin? Benar atau salah? Salah ya. Jadi lensa cembung itu harusnya dia mengumpulkan, contohnya apa? Lensa cembung itu loop. Nah, kalau kalian perhatikan loop itu kan bisa buat ini ya. Kalau loop ditaruh di sinar matahari, dia terus di bawahnya ada kertas, dia bisa membakar kertas itu. Karena apa? Dia mengumpulkan sinar ya. Jadi lensa cembung itu harusnya mengumpulkan ya. Yang menyebar apa, Cah? Harusnya, Cah? Lensa cekung, benar. Lensa cekung itu menyebar. Lanjut, nomor mic-nya di-on-kan dulu. Lilin setinggi 5 cm diletakkan 15 cm di depan lensa cembung, berfokus 10 cm. Bayangan yang dihasilkan Apa? 30 cm di belakang lensa, tinggi bayangan 10 cm. Tahunya dari mana? Kita lihat bersama-sama. Nih ya, saya presentasikan yang ini. cm di depan sebuah lensa. Bayangan maya yang dihasilkan 5 cm. Lensa yang digunakan Titik. Nah, gitu ya. Jadi kamu tadi lupa baca mayanya. Ingat, sebuah benda letakkan 15 cm depan sebuah lensa. Berarti apanya itu, nak? Apanya? jarak. Jarak apa? Jarak benda atau S. Terus bayangannya maya dihasilkan 5 cm. Berarti bayangannya apa? Maya itu positif atau negatif? Negatif. Nah, meskipun di sini 5 cm, berarti nanti untuk perhitungan jadi minus berapa, nak? Minus 5. Itu S aksennya gitu ya. Dicari F-nya berapa? Tapi kita belum tahu loh ya. F-nya itu positif atau negatif. F-nya itu cekung atau cembung. Nah, itu yang mau kita cari. Rumusnya sama, nak? Tetap pakai ini. Kita tinggal masukkan saja. Kita masukkan di sini. Nah, bayangannya maya, karena bayangannya maya itu jadi 5 cm tetapi ada minusnya. Kitanya fokusnya sama lensa yang digunakan, masukkan saja. Seper S sama dengan per S plus seper S aksen. Setelah itu kita masukkan S-nya 15, F-nya tadi yang kita cari, S aksennya minus 5. Nah, tandanya boleh di sini, boleh di sini, sama aja, nah. Kalau untuk matematika yang benar yang mana nggak tahu. Yang penting kalian bisa lebih mudah untuk ini menyamakan penyebut. Nah, samakan penyebut 15 sudah, ini 5 berarti dikalikan 3. Jadi di sini 1/15 dikurangi 3/15 jadi berapa? 1 dikurang 3 jadi minus 2. Berarti seper F sama dengan minus 2/15. F-nya berapa? Tinggal dibalik. Minus 15 per 2. Jadi berapa? Minus 7,5. Nah, ingat. Fokus lensa yang negatif itu apa, nak? Lensa cekung atau cembung? Cekung. Nah, jadi dia pakai lensa cekung atau lensa negatif berfokus 7,5. Jawabannya yang mana jadinya?
A, B, C, atau D? Yang D, begitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu, silahkan. Boleh bertanya, jangan malu. Silahkan. Bapak buka pertanyaan buat kalian yang belum paham yang mana. Mau diulangi lagi juga boleh, tapi kalian harus jujur ya. Silahkan, boleh bertanya. Pak, kalau misalnya fokusnya minus baru cekung. Ya, jadi gampangnya gini. Terima kasih Valen. Lensa, kita bicara lensa ya. Lensa cekung itu fokusnya selalu negatif. Nanti di perhitungan juga. Meskipun di soal tidak dikasih tahu minus berapa, tetapi kalau lensa cekung fokusnya selalu negatif. Lensa cembung positif. Itu kebalikannya sama cermin, nah. Cermin cekung fokusnya positif, yang cermin cembung fokusnya negatif. Jadi kebalikannya gitu. Kalau lensa yang negatif itu cekung. Kalian ya gampangannya kalau kalian pakai kacamata kan kebanyakan rabun jauh tuh negatif. Nah, kenapa lensa cekung? Karena dia mampu membuat bayangan tepat di retina ya, dia mampu menyebarkan sinar. Lensa cekung itu divergen atau menyebarkan sinar, sedangkan lensa cembung mengumpulkan. Cocoknya pakai lensa cembung itu yang rabun dekat ya. Ada pertanyaan lain, silahkan. Boleh bertanya loh. Silahkan, jangan malu-malu. Kalau tidak, saya akan ini ya, coba review sejenak terkait materi yang akan digunakan untuk ulangan. Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, kita dari sini. Nah, review cahaya. Bapak kasih warna kuning karena cahaya kan biasanya kuning atau putih ya. Biar enak dibaca. Nah, kalian harus pelajari sifat-sifat cahaya. Kalian harus tahu cahaya itu termasuk gelombang elektromagnetik. Cahaya dapat merambat lurus seperti yang kalian praktekkan di rumah. Cahaya dapat dipantulkan. Contohnya di cermin. Ada pemantulan baur, pemantulan teratur. Pemantulan teratur ketika dia sinarnya nanti disinarkan pada benda yang misalkan rata permukaannya seperti cermin. Kalau cerminnya misalkan udah kusam, udah lama, itu dia pemantulan baur. Permukaannya tidak rata biasanya. Terus cahaya dapat menembus benda bening. Itu contohnya apa? Contohnya gelas, kemarin air. Cahaya dapat dibiaskan. Contohnya apa? Lensa. Terus contoh pembiasan itu sendiri apa? Pensil yang diletakkan dalam gelas berisi air, kolam yang tampak dangkal, itu juga. Cahaya dapat diuraikan. Contohnya apa? Pelangi itu juga penguraian warna. Terjadinya pelangi selain dibiaskan, dia juga diuraikan. Lanjut, cermin datar. Kalian harus pelajari hukum pemantulan cahaya. Sinar datang, garis normal, sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Terus kalian pelajari jenis dan sifat bayangan cermin datar. Maya, tegak sama besar sama jauh, arahnya berlawanan. Seperti yang pernah Bapak jelaskan, kalau maya itu selalu tegak ya. Maya itu temennya tegak. Kalau nyata itu temennya terbalik ya. Perhitungannya ingat, kalau kalian waktu di mall itu loh, ngaca di dua cermin datar yang membentuk sudut. Banyaknya bayangan berapa? 360 per sudutnya dikurangi 1. Ini pemantulan cermin lengkung. Jenis cermin lengkung ada dua, yaitu cermin cekung dan cembung. Kalau cekung itu yang dia ke dalam, kalau cembung itu yang keluar. Nah, cermin cekung di sini perhatikan, bersifat konvergen. Itu mengumpulkan cahaya, fokusnya selalu bernilai positif.
Ingat ya, ini cermin ya. Kebalikan sama lensa tadi. Kalau cermin cembung bersifat divergen atau menyebarkan cahaya, fokusnya bernilai negatif. Jalannya sinar, sketsa dan penggambaran. Seperti yang LKS yang pernah Bapak kasih, kalian coba gambar-gambar sendiri. Siapa tahu waktu ulangan besok diminta untuk menggambar. Terus pembentukan bayangannya. Kalau bayangan maya, ini cermin ya, di belakang. Kalau bayangan nyata di depan. Untuk mengetahui letak bendanya bisa pakai penggambaran atau yang cara singkat seperti Bapak kemarin. Jumlah ruang antara benda dan bayangan selalu berapa, Nak? 5 ya, selalu 5 ya. Jadi kalau bendanya di ruang 1, bayangannya di ruang 4. Bendanya di ruang 2, bayangan di ruang 3. Benda di ruang 3, bayangan di ruang 2. Itu cara-cara sederhana saja sebetulnya. Hukum pembiasan, jangan lupa. Ingat yang tadi, sinar datang melalui media yang rapat ke kurang rapat dibiaskan menjauhi garis normal. Sedangkan sinar datang melalui medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal. Nah, indeks bias pelajari juga perbandingan dua medium yang berbeda kerapatannya. Ini perhitungan biasa. Pembiasan tadi sudah sama rumusnya. Kalau cermin sama lensa rumusnya sama, pakai 1/f ini. Nah, rumusnya ini bedanya di mana? Ini tadi cekung itu fokusnya negatif. Istilah lain lensa cekung itu lensa negatif atau lensa divergen. Dia menyebarkan sinar, fokusnya negatif. Sedangkan lensa cembung disebut juga lensa positif, lensa konvergen, mengumpulkan sinar, fokusnya positif. Perhitungan persamaan rumus sama dengan cermin. Dari sini ada pertanyaan dulu. Yuk, sebelum kita tutup. Silakan pertanyaan. Dikirim nggak, Pak? Iya, nanti langsung saya kirim di Moodle juga ada. Nah, PPT sama nanti Bapak beri latihan soal untuk persiapan ya. Silakan. Kalau tidak ada, yakin nih nggak ada nih. Kalian boleh nyalakan mic, boleh nyalakan video. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung, meskipun ada beberapa yang telat. Oke, selamat siang, selamat tidur lagi, selamat mandi, selamat makan ya. Terima kasih ya. Boleh keluar, silakan. Ya. Ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Pak. Silakan.